Okay, welcome back to Only on True Breakers Radio Streaming. Selamat sore pemirsa Breakers dimanapun Anda berada. Di sini aku mau jawab dulu pertanyaan yang masuk di 0858 5504 8852 ya. Nah, aku jawab di YouTube aja. Kenapa? Karena aku lagi males jawab di radio secara langsung. Kalau radio kan kita harus nyebarin broadcast dulu, kirim pesan dulu ke orang gitu kan. Dan kalau di YouTube insya Allah udah ditonton sama seluruh warga Indonesia ya. Nah, saat ini aku berada di halaman Islamic Center Kota Luksumawe, tapi di halamannya bukan di masjidnya ya, tapi di halamannya aja. Aku mau menjawab dulu kenapa sih nama Breakers Team diganti jadi Radio Breakers. Jadi yang pertama, dari pihak YouTube sendiri meminta nama channel itu harus diganti, guys. Jadi nama channel itu harus diganti, bukan lagi Breakers, bukan lagi Breakers channel Breakers Team, karena kita bergeraknya di radio. Jadi kita harus mengganti nama channelnya. Ya. Yang kedua, ada pertanyaan, Kak, kenapa Sasa Ngopi nggak ada lagi? Nah, saya jawab nih. Ada 3 hal. Yang pertama, tim Sasa Ngopi pecah, ya. Tim Sasa Ngopi pecah. Tapi saya nggak perlu menyebut pecahnya kenapa. Mungkin sebagian tunanetra udah pada dengerin ya isu-isu yang berkembang di seluruh grup-grup para orang buta ya. Tapi kita di sini mengatakan bahwa kita tim pecahnya yang pertama, 2 orang penyiar andalan kami ya itu membuat satu statement bahwa Breakers ini adalah tempat perkumpulan orang-orang yang tidak baik, orang-orang pekerja malam. Nah, padahal kita di sini kan online ya. Nah, itu satu ya. Kita kan online sendiri, mana mungkin untuk berbuat sedemikian. Gitu ya. Itu yang mengatakan penyiar kita yang sering isi Sasa Ngopi. Tapi biarin aja, karena menurut saya semakin mereka membicarakan itu artinya mereka juga membekak gedoknya sendiri. Nah, yang kedua itu mereka tidak sejalan lagi sama visi dan misi kita. Jadi mereka sangat kebergantungan. Jadi mentang-mentang nih di Breakers nggak ada perempuan gitu kan. Nah, jadi mereka itu nggak semangat gitu. Ya biasalah orang buta gitu kan. Kalau kebanyakan orang buta itu kerja mesti ada perempuan, mesti ada wanita mereka bekerja. Kalau nggak ada wanita tidak menggairahkan. Nah, yang ketiga, kenapa kita lagi ngambil jalan pisang? Nah, daripada nanti tim ini yang hancur, jadi lebih baik yang suka buat musuh kita keluarkan saja. Dan memang bagi kita nggak perlu kebergantungan. Toh juga tahun 2021 itu ketika ditinggalin sama Mas Saleh, Mas Yoga, kita juga tetap masih bisa berjalan. Tapi menarik saya kalau ditinggalkan sama Mas Yoga itu karena kita beda visi dan misi sebenarnya. Kalau Mas Yoga kan visinya ke komunitas musik, kalau saya kan bukan di public speaking gitu ya. Terus ada tanya lagi nih, kenapa Mas US nggak pernah konfirmasi ketika ada isu-isu yang buruk melimpah ke Breakers? Ini nggak penting bagi saya sebenarnya, karena kan sifat orang buta ini kan mendengar, bukan mencari tahu. Gitu. Kalau misalnya mereka pintar ya pasti mereka mencari tahu dong, ya kan? Mengkonfirmasi sendiri gitu kan. Nah, tapi kalau memang kebanyakan masyarakat buta ini tidak mau mencari tahu, ya udah, jadi kita biarkan aja. Jadi kita juga mereka ini kan hanya mampu menyebar luaskan kan ke kalangan orang buta. Tapi buktinya di Luksumawe sendiri hampir dari 30% mereka sudah diterima gitu ya. Kita sampai ditegur sama Komisi Penyiaran Aceh karena menyiarkan acara Salam Fresh Juice. Nah, teman-teman bisa cari di YouTube ya bahwa yang mereka siarkan itu Salam Fresh Juice. Nah, tentunya teman-teman udah tahu dong Fresh Juice itu apa gitu kan, bagi teman-teman yang bukan non Kristen, pasti udah tahu. Terus sedangkan di Aceh itu kan nggak boleh. Jadi nggak boleh menyiarkan hal seperti itu. Tapi karena kita pikir ini kan kita streaming, kita belum ada di bawah naungan siapapun, di bawah komunitas manapun, ya kita akan tetap melakukan, kecuali kalau memang kita
mereka ini sudah bisa disejahterakan. Dan waktu itu juga sempat tersebar bahwa ada yang mau memenjarakan seorang JM Breakers Radio gitu ya. Ini menarik sekali, sahabat inspirasi. Menariknya sampai saat ini saya belum dipenjarakan sama sekali oleh seorang penyanyi cantik, kata saya ya. Sampai saat ini saya belum berhasil dipenjarakan, nggak tahu. Padahal saya lagi menunggu untuk saya dipenjarakan, saya menunggu. Tapi sampai saat ini saya lihat tidak berhasil. Bukan tidak berhasil, mungkin ya hanya sekedar omong doang gitu kan. Jadi sehingga mereka semakin hari karena tidak mampu untuk melakukannya, jadi mereka sebarkanlah isu-isu yang buruk terhadap komunitas mereka. Makanya pesan saya untuk semua masyarakat kita yang belum terjun ke dunia seperti saya ini, ketika suatu saat sudah terjun, hati-hati, musuh kalian ada di mana-mana. Karena ibarat kata nih seperti politik, teman bisa menjadi musuh, musuh bisa menjadi teman. Jadi kalian nggak tahu yang mana musuh, yang mana teman, itu kalian nggak pernah tahu. Kecuali Tuhan itu memperlihatkan sendiri siapa yang menjadi musuh, siapa yang menjadi teman. Nah, ya, dan menarik juga pada saat itu tersebar juga ya di grup-grup WhatsApp-nya teman-teman kalau kita ini nggak pernah bayar gaji karyawan. Gitu. Nah, lucu memang. Kenapa? Radio streaming ini kan dijalankan hobi ya. Sebuah hobi kalau kata salah satu komunitas yang sudah tidak bergerak lagi di bidang streaming. Jadi karena memang yang menjalankan hobi, kalau memang ada yang bantu kita jalan, kalau nggak ada ya udah, berarti kan kita siap kapan saja akan berhenti gitu loh. Jadi untuk teman-teman jangan pernah merasa bahwa kalian itu tidak didengarkan, karena satu atau dua atau tiga orang pasti kalian itu didengarkan, gitu ya. Nah, jadi pesan saya, kalau udah buta, udahlah buta aja, nggak usah nyebarin berita macam-macam kepada orang. Atau kalian itu bisa pegang handphone juga karena pembaca layar. Jadi sadarilah bahwa dengan kebutaan kalian itu kalian masih tercampakkan di dalam keluarga. Sungguh miris sekali, ya. Sedangkan saya aja yang memang tidak karena keadaan buta, saya setiap hari itu bisa keluar, gitu. Bisa menghirup udara bebas, tidak bagaikan hidup di dalam penjara, walaupun ya apa namanya masih menggunakan fasilitas orang tua. Nanti kan orang tua saya menyayangi saya, gitu ya. Kadang kan ada orang buta itu memang kebebasannya itu memang tidak ada. Salah satunya seperti orang yang sudah membongkar bagaimana keadaan di dalam mereka sendiri. Nah, gitu ya. Jadi sekali lagi untuk yang bisa melihat, khususnya bukan orang buta ya, belum bisa melihat, jangan mudah mempercayai perkataan orang buta, mas. Apalagi isu-isu yang buruk, karena mereka punya telinga, tapi mereka suka memutarbalikkan fakta dan keadaan. Itu berbahaya sekali. Ya, saya harap ada undang-undang lah untuk orang-orang seperti ini. Jadi biar tidak sembarangan lagi membicarakan tentang orang, gitu ya. Nah, cuaca di sini sangat cerah ya teman-teman, karena belum ada tanda-tanda hujan sedikit pun, gitu ya. Oke, selamat sore paling manis, dan salam sukses selalu, salam kompak selalu. Pastinya tetap berbuatlah apa yang ingin kalian buat, dan tetap dukung kami. Bagi yang mau mendukung, silakan like, subscribe, dan share. Dan buat yang nggak bisa melihat, jangan nonton video ini, karena video ini merupakan gambar ya, jadi bisa apa namanya bisa di skip aja. Gitu. Video ini kita buat khusus yang orang-orang yang tidak bisa melihat, yang bisa melihat, bukan orang tidak bisa melihat. Jadi kalau orang tidak bisa melihat, ini kan jangan deh. Karena saya prihatin kalian tidak bisa melihat, bahkan tidak bisa mengenali wajah orang yang mau dipenjarakan ini. Gitu ya. Oke, selamat siang, selamat sore, dan sampai jumpa.